Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Giselle Kelly Tavares dos Santos, dia berusia 37 tahun saat kejadian tragis pada tahun 2017. Giselle lahir pada tanggal 18 Juli pada tahun 1980 di wilayah Pernambuco di negara Brazil. Giselle tinggal di lingkungan kelas menengah di daerah utara kota Recife. Giselle dikenal oleh teman-temannya, dia sangat baik dan ramah dan juga sangat dekat dengan anaknya yang kala itu sudah berusia 15 tahun. Anak Giselle adalah anak dari mantan suami pertamanya yang dimana Giselle saat kejadian sudah menjanda selama bertahun-tahun dan hidup bersama dengan anak laki-lakinya. Giselle melamar kerja di sebuah perusahaan produk hygiene sebagai promotor dan setelah diterima di perusahaan tersebut, Giselle dinaikkan posisinya sebagai resepsionis. Di perusahaan tersebut, Giselle mengenal seorang laki-laki yang bernama Wilson Campos de Almeida Neto, yang dimana Wilson adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Wilson sangat tertarik dengan Giselle dan dia berusaha untuk mendekati Giselle. Namun kala itu, Wilson masih memiliki istri. Setelah bertemu dengan Giselle, Wilson melayangkan gugatan cerai kepada istrinya yang sudah dinikahi selama lebih dari 20 tahun. Bersama dengan istrinya, Wilson telah dikaruniai 4 orang anak. Dalam proses perceraian, Wilson semakin dekat dengan Giselle dan Giselle dari resepsionis diangkat sebagai sekretaris pribadi Wilson. Dalam perusahaan tersebut juga ada beberapa karyawan dari keluarga Giselle, namun tidak satu pun dari mereka yang mendukung hubungan antara Giselle dan Wilson. Selain Wilson telah meninggalkan istri sahnya, menurut mereka, Wilson adalah tipe orang yang arogan, agresif, dan juga ignoran. Sedang menurut keluarga Giselle, Giselle sendiri adalah tipe orang yang tertutup. Dia tidak pernah mengatakan jika dia menjalin hubungan dengan bosnya. Karena seringkali Wilson mengajak Giselle untuk pulang ke rumahnya, tetangga Wilson sering mendengar pertengkaran antara Giselle dan Wilson. Setelah resmi bercerai dengan istrinya, Wilson dan Giselle menjalin hubungan lebih serius selama 3 tahun. Dan setelah itu mereka tinggal bersama di sebuah apartemen selama 6 bulan, sampai hari naas. Setelah hidup bersama, Giselle pun dinaikkan pangkatnya lagi dari perusahaan Wilson, dari sekretaris menjadi direktur keuangan. Wilson sangat mencintai Giselle hingga dia pun menjadi orang yang posesif dan pecemburu. Karena kecemburuannya kepada Giselle, Wilson membeli beberapa senjata api, pisau, dan dia letakkan di beberapa sudut rumahnya. Namun senjata yang dia beli itu dengan otoritas untuk keamanan di perusahaannya, bukan untuk dia letakkan di rumah. Dan oleh sebab itu, senjata yang dia gunakan dianggap ilegal. Menurut karyawan dari perusahaan miliknya, Wilson tipe orang yang sangat agresif. Hingga beberapa kali dia pernah marah kepada karyawan dan dia tidak segan melepaskan tembakan di tempat kerja untuk memberikan peringatan kepada karyawannya. Giselle kini tahu warna dan sifat asli dari Wilson dan dia pikir dia tidak akan bisa meneruskan hubungannya dengan Wilson. Itu yang dikatakan oleh Giselle kepada keluarganya. Wilson mengetahui jika Giselle akan memutuskan hubungan tersebut dan Wilson tidak menerima keputusan Giselle.
Wilson diam-diam menyusun sebuah rencana dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk dia laksanakan. Pada tanggal 18 Juli pada tahun 2017, Giselle saat itu ulang tahun dan dia keluar untuk makan malam bersama anak remajanya. Namun di sebuah bar, Wilson telah memantau dari jauh tentang keberadaan Giselle dan anaknya. Setelah mereka selesai makan malam, Wilson menemui Giselle sambil memberikan ucapan selamat ulang tahun. Setelah anak remaja Giselle meninggalkan restoran tersebut, Giselle diajak jalan ke sebuah bar dan di sana Giselle berpesta dengan miras hingga tengah malam. Di bar tersebut, Wilson memesan miras untuk Giselle dan setelah Giselle mabuk berat, Wilson membawanya pulang ke apartemennya. Terlihat dari kamera CCTV di apartemen tersebut, Wilson sedang membopong Giselle menuju ke elevator. Di elevator tersebut, Wilson memeluk Giselle dengan anggun, seakan-akan dia sangat peduli dengan keadaan Giselle. Giselle setelah masuk ke apartemen, dia langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Giselle meletakkan handphonenya di ruang tamu dan di sana Wilson membuka handphone milik Giselle yang dimana ada bunyi notifikasi dari WhatsApp. Setelah Wilson membuka WhatsApp dari Giselle, ternyata mantan suami Giselle mengirimkan pesan ucapan selamat ulang tahun. Wilson yang sudah merencanakan sesuatu untuk kekasihnya, dia tidak berpikir panjang setelah melihat SMS dari mantan suami Giselle. Wilson membuka laci dan mengambil kaliber 38 lalu menuju ke kamar mandi. Dia membuka pintu kamar mandi dan melihat Giselle sedang duduk di atas toilet dan di sana Wilson melepaskan satu peluru tepat di kepala Giselle. Setelah Giselle tersungkur di lantai, Wilson segera mengemasi barang-barangnya dan membawa handphone milik korban lalu keluar dari apartemen. Sebelum keluar dari pintu lobi, Wilson menelpon sepupunya dan mengatakan untuk segera datang ke apartemennya karena ada insiden. 30 menit kemudian, sepupu Wilson datang dan dia memberikan kunci apartemen dan menyuruhnya masuk ke dalam apartemen miliknya. Sedang Wilson melarikan diri dengan mobilnya. Sepupu Wilson yang tidak mau disebut namanya, dia melihat Giselle tergeletak di lantai kamar mandi. Dan setelah dia mengetahui hal tersebut, dia langsung menghubungi pihak kepolisian. Pada pukul 2.30 pagi, polisi datang ke tempat kejadian dan melihat Giselle tanpa busana di kamar mandi. Polisi berusaha mencari keberadaan pelaku dan juga senjata yang digunakan untuk menghabisi korban. Menurut tim forensik, mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lainnya di tubuh korban, dan polisi terus melakukan pengejaran kepada pelaku. Keesokan harinya, polisi menemukan Wilson di daerah Dos Aflitos di rumah kerabat keluarganya pada pukul 11 pagi. Di sana Wilson menyerahkan senjata api yang dia gunakan untuk menghabisi korban dan juga menyerahkan handphone milik korban. Pagi hari itu, Wilson mengatakan kepada polisi jika dia tidak ingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya, karena dia telah didiagnosis menderita amnesia alkoholik. Pengacara Wilson juga membela kliennya jika apa yang dilakukan oleh pelaku bukan kejahatan, namun sebuah kecelakaan. Pembelaan dan pengakuan Wilson tidak diterima oleh pihak kepolisian dan ditolak oleh penyelidik. Karena menurut pihak penyelidik, Wilson membuka kotak safe terlebih dahulu untuk mengambil senjata apinya. Dan itu sangat tidak mungkin jika orang amnesia dalam pengaruh alko dapat mengingat nomor kunci kotak safe. Dan juga terlihat di kamera CCTV jika Wilson terlihat penuh dengan kesadaran membantu Giselle berjalan hingga masuk ke apartemen.
Dengan kuatnya bukti dari kamera dan juga tes kejiwaan, hakim menyatakan jika Wilson bersalah atas kematian korban. Pada persidangan awal terjadi protes dari pihak korban yang dimana mereka meminta agar Wilson segera ditahan dan dipenjara. Pelaku ditahan, namun pengadilan belum juga sampai hari ini memutuskan hukuman akhir kepada pelaku. 3 tahun setelah kematian Giselle, diadakan protes besar-besaran lagi untuk mendesak agar segera mengambil keputusan atas kejahatan pelaku. Namun yang lebih membuat warga dan keluarga korban sangat kecewa, pada tahun 2020, Wilson selagi pelaku utama atas pembunuhan terhadap Giselle diberi kebebasan dan menjadi tahanan rumahan dengan alasan menurut juri kelakuan Wilson tidak memiliki potensi yang berbahaya. Dia telah berubah dan karena pandemia maka dia diberi kelonggaran menjadi tahanan rumah. Sedikit informasi, jika Anda tahu, di Brazil lebih dari 90% pelaku dari pembunuhan yang kejam dan sadis, mereka berjalan bebas di jalan, tidak tersentuh dengan hukum. Kalian mau tahu kenapa ini bisa terjadi? Di sini antara pengadilan yang menyelesaikan masalah dan warga yang membuat masalah, itu lebih banyak warga yang membuat masalah. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika semua pelaku kejahatan akan dimasukkan ke dalam penjara, karena tidak ada tempat di dalam penjara untuk para kriminal. Saking banyaknya pelaku kejahatan, maka pemerintah lebih mengambil jalan untuk memberi kebebasan dengan berbagai alasan. Lemahnya penegak hukum di negara ini hingga kriminal merasa mereka lebih berkuasa dibandingkan pemerintah. Ini adalah salah satu kecacatan yang fatal di negara Brazil. Sekedar mengingatkan, berhati-hatilah dan terus berwaspada dimanapun kalian berada. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.